Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anggun Kinureksa dari kelas A1 Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menyelesaikan kasus praktikum P5, yang mana praktikum ini mengenai uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Uji ANOVA adalah uji parametrik, sehingga asumsi parametrik itu harus terpenuhi. Syarat parametriknya yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Sebelum melakukan uji ANOVA, kita harus mengecek dulu apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak, apakah data tersebut homogen atau tidak. Sedangkan uji Kruskal-Wallis adalah uji yang dilakukan apabila asumsi pada parametrik ANOVA tidak memenuhi syarat. Maka kita menggunakan uji non-parametrik. Uji non-parametrik yang digunakan ini yaitu uji Kruskal-Wallis. Saya akan membacakan kasusnya. Seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo, EEDS, terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berikut data penelitian yang tersaji pada tabel di bawah ini. Pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Langsung saja kita menyelesaikan kasusnya. Di sini saya menyelesaikan uji normalitas dulu menggunakan metode Shapiro-Wilk. Pada bagian variable view kita menuliskan name ini EEDS 30, EEDS 40, EEDS 50, EEDS 60, dan EEDS 70. Tipenya numerik, widthnya 8, desimal kita isi 2 semua karena pada kasus 2 angka di belakang koma. Labelnya EEDS 30%, EEDS 40%, EEDS 50%, EEDS 60%, dan EEDS 70%. Terus measure-nya kita ganti scale. Setelah mengisi pada variable view, kita lanjut mengisi ke data view. Pada data view ini, kita menuliskan angka ini sesuai apa yang ada di kasus. Setelah menuliskan, kita lanjut menganalisis. Caranya, klik Analyze, setelah itu klik Descriptive Statistic, klik Explore. Maka akan muncul tampilan dari Explore seperti ini. Kita masukkan EEDS 30 sampai EEDS 70 ke dependent list. Kita masukkan satu persatu. Setelah memasukkan semua, kita klik pada bagian display ini, kita ubah plots. Pada bagian plots, di box plot ini kita ganti none. Pada bagian deskriptif yang tercentang ini kita hilangi. Setelah itu normality plot with test kita centang. Selanjutnya klik continue, langsung OK. Maka akan muncul tampilan dari output uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. EEDS 30%, EEDS 40%, EEDS 50%, dan EEDS 60, EEDS 70%. Nilai signya semua ini melebihi 0,05. Artinya, pada uji normalitas ini terdistribusi normal karena melebihi 0,05. Jika kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Sebelum kita menganggap data ini terdistribusi normal, kita mengecek dulu ke uji homogenitas apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya kita melakukan uji homogenitas. Kita mengisikan dulu pada bagian variable view. Pada bagian name, kita isi kadar EEDS dan DDH. Tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya 0 dan 2. 2 ini karena pada kasus 2 angka di belakang koma. Labelnya kadar EEDS dan diameter daya hambat. Pada bagian valuesnya,
kita isi 1 EDS 30%, 2 EDS 40%, 3 EDS 50%, 4 EDS 60%, dan yang kelima EDS 70%. Setelah mengisi, kita klik OK. Setelah itu jangan lupa pada bagian measure kita ganti scale. Setelah mengisi ke variable view, kita lanjut mengisi pada data view. Pada kadar EDS ini, kita cukup menuliskan sesuai kode apa yang ada di values tadi, 1 sampai 5. Terus kita mengisi ke DDH sesuai apa yang ada di kasus. Setelah mengisi data view, kita melanjutkan ke analisis. Caranya, klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Explore. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kadar DDH ini kita pindahkan ke factor list. Diameter daya hambat ini kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu klik statistik. Pada bagian deskriptif pastikan tercentang dan consider intervalnya 95%. Setelah itu continue. Pada bagian plots, box plot ini kita ganti none. Pada bagian deskriptif yang tercentang ini kita hilangi. Terus kita klik Power Estimation. Selanjutnya klik Continue. Klik OK. Maka akan muncul tampilan output dari uji homogenitas. Pada diameter daya hambat ini, nilai sig-nya 0,040, 0,076, 0,078, 0,042. Pada nilai sig ini terdapat nilai yang kurang dari 0,05. Artinya data ini tidak homogen. Maka kita tidak melakukan uji ANOVA tetapi melakukan uji Kruskal-Wallis. Meskipun pada uji normalitas tadi datanya terdistribusi normal karena nilai sig-nya lebih dari 0,05 semua, sedangkan pada uji homogenitas ini ada dua nilai sig yang kurang dari 0,05, kita tidak boleh melakukan uji ANOVA, tetapi melakukan uji Kruskal-Wallis karena ada nilai yang kurang dari 0,05. Selanjutnya kita melakukan uji Kruskal. Uji normalitas tadi datanya terdistribusi normal, sedangkan uji homogenitas tadi datanya tidak homogen. Maka kita menggunakan uji Kruskal karena uji Kruskal ini digunakan apabila syarat uji parametrik ANOVA tidak memenuhi syarat. Pada bagian variabel view ini, kita tuliskan name-nya kelompok dan DDH, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0 dan 2, labelnya kelompok dan diameter daya hambat. Values-nya kita isi 1 EDS 30%, 2 EDS 40%, 3 EDS 50%, 4 EDS 60%, dan yang kelima EDS 70%. Selanjutnya klik OK. Pada bagian measure kita ganti scale. Setelah mengisi variabel view, kita lanjut mengisi ke data view. Pada bagian kelompok ini kita mengisi sesuai kode values tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Bagian DDH ini kita menuliskan angkanya sesuai apa yang ada di kasus. Setelah mengisi DDH, pada data view ini, kita melanjutkan menganalisis. Caranya, klik Analyze, klik non-parametrik, karena uji Kruskal ini uji non-parametrik. Selanjutnya, klik Legality Dialog, kemudian klik K-Independent Sample. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian kelompok ini, kita masukkan ke grouping variabel. Diameter daya hambat kita masukkan ke test variabel. Pada grouping variabel ini ada define rank. Pada minimum kita isikan 1,
Maksimumnya kita isikan 5 karena ada 5 data. Setelah itu continue. Pastikan tab Kruskal-Wallisnya tercentang. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul hasil output dari uji Kruskal. Pada uji Kruskal-Wallis ini, yang dilihat adalah nilai asimsiknya, yaitu 0,000. 0,00 ini kurang dari 0,05. Jadi terdapat perbedaan antara variabel-variabel. Jadi pada uji Kruskal-Wallis ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter diambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sekian dari penjelasan mengenai kasus uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.